Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Agung di acara kisah-kisah menarik di dalam Al-Quran. Kali ini Kak Agung ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini adalah kisah suatu kaum yang Allah benci kepada kaum tersebut, dan akhirnya Allah tenggelamkan dengan hujan yang sangat besar. Nah, penasaran dong, kisah siapa sih kali ini? Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah di antara nabi-nabi yang memiliki umur yang paling panjang. Nabi Nuh berumur 950 tahun adik-adik. Di dalam Al-Quran disebutkan umurnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya kurang lebih 950 tahun ya. Atau 9 abad setengah. Masya Allah ya, panjang banget ya. Tahu nggak sih, ketika Nabi Nuh berdakwah pagi, siang, dan malam, terus Nabi Nuh berdakwah. Tapi apa adik-adik? Kaumnya meremehkan Nabi Nuh. Kalau ketika Nabi Nuh sedang berdakwah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain, jangan menyembah patung, jangan menyembah api, jangan menyembah yang lain, sembahlah Allah yang satu. Kalau sedang seperti itu, kaum-kaumnya ada yang memasukkan jari-jarinya ke dalam kupingnya agar tidak mendengar, atau bajunya dinaikkan agar tidak melihat Nabi Nuh, diumpetin, mereka ngumpet. Ada juga yang berlari ketika Nabi Nuh berdakwah. Ya Allah adik-adik, lagi-lagi ini semua akibat kesyirikan. Turun-temurun mereka menyembah berhala. Akhirnya Allah murka. Nabi Nuh sudah berdakwah siang dan malam, ngumpet-ngumpet secara terbuka. Semua metode telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an, dia pun ikut kepada orang-orang kafir menyembah berhala. Gak mau ikut oleh ayahnya Nabi Nuh. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, aku akan memberikan azab kepada kaummu yang kafir. Aku ingin menurunkan suatu hujan yang besar sehingga menjadi sebuah banjir bandang yang besar. Nah, sekarang tugas engkau adalah buatlah kapal yang besar, lalu nanti kapal tersebut masukkan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Gajah laki-laki dengan gajah yang betina, jerapah yang jantan dengan jerapah betina, burung yang jantan dengan burung yang betina. Semua hewan-hewan dikumpulkan. Ketika kapalnya sudah jadi, kapalnya Masya Allah adik, besar sekali. Orang-orang pada bingung. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Nuh, itu orang gila. Masa bikin kapal sebesar itu di daratan? Kenapa nggak di dekat laut biar kalau tinggal ditarik aja? Nabi Nuh dikatakan gila. Kapal sudah menjadi, sudah besar, sangat besar adik-adik kapalnya. Nabi Nuh mengumpulkan hewan-hewan yang berpasang-pasangan, dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh. Lalu tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Semua orang kebingungan. Ada apa ini? Ada apa? Oh, turun hujan. Turun hujan biasa. Pertama turun hujan. Nabi Nuh berserta kaumnya semuanya naik ke dalam kapal. Lalu si anaknya Nabi Nuh diajak, wahai anakku, ayolah. Tidak akan ada yang selamat dari azab yang akan Allah timpakan kepada negeri ini. Naiklah kapal ini yang telah kita buat. Tapi kata Kan'an dengan sombong, aku ingin mengikuti yang lain. Aku akan mencari bukit yang tinggi agar tidak terkena banjir yang bandang. Hujan mulai lebat. Matahari tertutup. Mendung semuanya. Gelap gulita. Hujannya makin besar. Makin besar. Akhirnya kapal Nabi Nuh lambat laun mulai terangkat karena air sudah mulai banjir, sudah mulai membesar bagaikan lautan. Lalu Kan'an, anaknya Nabi Nuh, berusaha mencari. Wah, dia mencari bukit yang paling tinggi. Akhirnya dia menaikinya. Sebagaimana kata Nabi Nuh, tidak akan ada yang selamat dari azab Allah yang sangat pedih meskipun dia berusaha berlari. Padahal itu sudah dikatakan, kalau mau selamat naik kapalnya Nabi Nuh, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka sombong, mereka tetap tidak
mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya orang-orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh, mereka semua selamat. Di dalam kapal terguncang kapal tersebut, sampai akhirnya seluruh negeri tenggelam oleh air yang sudah bagikan lautan. Ketika air tersebut sudah mulai surut, melihat semua kaum yang durhaka sudah meninggal. Anaknya Nabi Nuh Kan'an pun ikut meninggal. Nabi Nuh sedih. Nabi Nuh beserta kaumnya yang berada di dalam kapal tersebut, mereka selamat. Nah adik-adik, Masya Allah ya, betapa sangat agungnya Allah kalau sudah mengatakan akan turun hujan, walaupun di tengah-tengah padang pasir, ya, Masya Allah, Allah turunkan. Nabi Nuh pun sangat nurut kepada Allah ketika diperintahkan untuk membuat kapal yang besar di tengah-tengah daratan. Nabi Nuh nurut, dan ternyata semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, mungkin cukup sekian kisah dari Kak Agung. Kita cukupkan, insya Allah nanti di episode yang selanjutnya akan ada kisah-kisah menarik yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.